Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah masih memberikan kita kesempatan hidup untuk mengisi perbuatan amal-amal soleh sebagai bekal kita kembali kepada alam akhirat. Kemudian salawat dan salam untuk manusia yang pantas kita cintai, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada pasangan hidup kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, yaitu kepada Rasulullah SAW dengan banyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, semoga kita kelak nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dan dekat dengan baginda Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi motivasi untuk, terutama ini saya tujukan untuk yang berbicara, baru kemudian siapapun yang mendengar hal ini. Teman-teman sekalian, kita adalah orang Islam, kita adalah seorang Muslim, maka hendaklah kita pertama sekali bersyukur atas keislaman kita. Kenapa bersyukur? Kenapa bersyukur? Karena kita seorang Muslim, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa kita pertama adalah seorang Muslim, dan itu adalah agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan wahyu. Yang kedua, kedudukan kita adalah seorang umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan umat nabi-nabi yang lain. Kita adalah umat akhir zaman, dan umat akhir zaman adalah yang diutus oleh Allah, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kita bersyukur telah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam, teman-teman sekalian, Nabi Isa, kita tahu Nabi Isa kan? Nabi Isa ketika dikasih pilihan apakah dia memilih menjadi umat Nabi Muhammad atau menjadi Rasul, maka Nabi Isa ingin menjadikan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keutamaan umat Nabi Muhammad ini luar biasa, teman-teman sekalian. Di antaranya keutamaan umat Nabi Muhammad adalah kita nanti di akhirat, kita duluan yang masuk surga, bukan umat-umat sebelum kita. Kita tahu, teman-teman sekalian, bahwa sebelum Nabi Muhammad ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, dan berapa ribu nabi dan rasul yang telah Allah utus, mereka seluruhnya membawa kaumnya atau membawa umatnya. Teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa di seluruh dunia ini ada jumlah total keseluruhan nabi yaitu 124.000 nabi, dan total seluruh rasul di permukaan bumi ini ada 313 rasul. Adapun maksud 124.000 nabi ini, teman-teman sekalian, ada total seluruh nabi 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi ini, di antaranya itu ada, di dalamnya ada 313 rasul. Itulah seluruh total nabi dan rasul yang pernah Allah utus di atas permukaan bumi ini, dan seluruhnya berdakwah untuk kaumnya, berdakwah untuk umatnya. Dan kita bersyukur telah menjadi umat kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, teman-teman sekalian, kita umat yang pertama menginjakkan kaki ke dalam surga nanti di hari kiamat. Tidak Allah izinkan umat-umat lain kecuali umat kita, umat Nabi Muhammad, telah habis seluruhnya.
baru umat-umat lain. Dan tidak pun Rasul sekalipun, tidak ada Rasul yang menginjakkan kaki ke dalam surga kecuali Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, baru Rasul-Rasul lain. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dan kita mendapatkan kemuliaan ini, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri untuk kembali mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mengingat dan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa tujuan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Teman-teman sekalian, kita pernah nggak berpikir bahwa kita ini diciptakan itu sebenarnya untuk apa gitu kan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya alasan. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita akan berdiri di hadapannya kelak. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata, telinga, lisan, tangan, kaki. Ini semuanya bukan gratis, teman-teman. Ini semuanya diminta pertanggungjawabannya, dan tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki itu kata Allah SWT, carilah gitu, dan rezeki itu telah dijamin. Tapi ketika Allah memerintahkan ibadah, Allah suruh bersegera, Allah suruh cepat laksanakan gitu, bahkan Allah suruh kejarlah gitu kan, kejarlah ampunan Allah SWT. Tapi ketika mencari dunia, Allah tidak suruh kejar dunia, cari dunia, tidak. Allah memerintahkan berjalanlah di permukaan bumi. Hanya itu tugas kita, berjalan di permukaan bumi, bergerak. Artinya nanti Allah yang datangkan rezeki, karena rezeki itu sudah Allah jamin. Kita tidak akan meninggal dunia kecuali rezeki kita sudah cukup. Jadi selama kita masih hidup, kita tenang saja, jangan khawatir akan rezeki kita. Kalau rezeki kita habis, kita akan meninggal dunia. Adapun hirupan rezeki yang terakhir adalah udara. Ketika udara ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap di penghujung hayat, ketika hendak wafat, dia belum wafat itu kenapa? Karena masih ada rezekinya. Ada rezekinya, ataupun rezeki paling kecil adalah udara. Makanya orang-orang mau meninggal itu kita hirupan udaranya itu dihitung sama Allah. 1 hirup, 2 hirup, 3 hirup, udah habis 3 hirup dia meninggal, maka habislah rezekinya semuanya. Oleh karena itu jangan khawatir. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, artinya apa? Artinya kita di dalam kehidupan ini memang tugas kita berjalan di permukaan bumi. Namun kita tidak lepas daripada memperjuangkan agama Allah SWT, memperjuangkan diri ini untuk kembali ke kampung halaman kita, membawa bekal. Wahai orang-orang yang lalai dari persiapan akhirat, ingatlah teman-teman sekalian bahwa tempat kita itu bukan di sini, tempat kita itu di sana, di akhirat. Allah mengatakan akhirat itu ula, akhirat itu wa'abqa, akhirat itu jauh lebih utama. Allah mengatakan akhirat itu jauh lebih kekal. Oleh karena itu kita berpikir, teman-teman sekalian, bisa enggak kita mengubah mindset kita sesuai dengan aturan yang Allah fikirkan gitu. Allah mengatakan akhirat itu ula, Allah mengatakan akhirat itu utama, akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal, kehidupan yang abadi, bahkan selama-lamanya. Kita ambil pena, tulis kalimat ini, selamanya, kekal, abadi. Maka orang-orang yang masuk surga, dia beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia di dunia ini dia ala kadarnya saja, sekedarnya saja, tidak merasa dirinya ini memiliki. Itu sifat-sifat orang yang ahli surga, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya di dunia ini terdapat surga, yang mana bila seorang hamba
masuk surganya dunia, maka dia akan masuk surganya akhirat. Kalau dia tidak bisa masuk surganya dunia, maka dia tidak akan pernah bisa masuk surganya akhirat. Apa itu surga dunia, teman-teman sekalian? Surga dunia yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita jangan munafik lah. Saya sendiri, kita adalah manusia yang banyak dosa setiap harinya, dan bahkan Allah pun memberi kabar tentang keadaan diri kita. Allah memberikan kabar tentang keadaan diri kita di setiap harinya. Apa kata Allah di dalam hadits kursi? Sesungguhnya kalian melakukan dosa baik di siang dan di malam hari, kata Allah. Itu kabar dari Allah tentang keadaan diri kita, bahwa kita melakukan dosa baik di siang maupun di malam hari. Dan Allah Maha Pengampun, maka mintalah ampun kepada Allah, niscaya akan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa perbedaan kita manusia awam dengan mereka para ulama adalah di sini letaknya. Di sini letak perbedaan antara kita dengan para ulama salaf, para orang-orang saleh. Di mana letak bedanya? Letak bedanya adalah mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka setiap kali berbuat dosa, mereka lebih banyak istighfarnya dibandingkan kita. Karena mereka menyadari betul bahwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah, mintalah ampun kepadaku, kata Allah, karena kalian melakukan dosa baik di siang dan di malam hari. Dan letak perbedaan kita dengan ulama adalah dari segi niat. Jadi yang pertama dari segi istighfar, mereka lebih banyak minta ampun, sedangkan kita sedikit meminta ampun kepada Allah SWT. Yang kedua adalah niat mereka baik, sedangkan niat kita tanpa niat. Saya kasih contoh, misal ketika kita makan, maka kita makan itu niatnya apa gitu. Kalau para ulama, mereka itu dijaganya betul niatnya. Hanya bedanya di situ aja letaknya. Dengan kita, dengan manusia yang dimuliakan Allah, ini letaknya di perkara niat dan di perkara istighfar, banyaknya istighfar. Misalkan kita makan atau kita minum, niat kita apa? Kalau para ulama, ketika mereka makan, mereka niatkan makan itu untuk menguatkan badan, menegakkan tulang punggung, supaya kuat beribadah kepada Allah, supaya kuat bangun malam tahajud, supaya kuat menolong orang, supaya kuat menolong agama Allah, supaya kuat meneruskan dakwah Islam. Mereka niatnya banyak, niatnya untuk kebaikan semua. Pasang pakaian, niatnya untuk menampakkan bahwa dia seorang muslim, menggunakan pakaian takwa, koko, peci, kain sarung, semuanya itu niatnya untuk didakwahkan di jalan Allah. Adapun mereka yang menggunakan pakaian biasanya umumnya ini perempuan, pakaian yang terbuka auratnya, dia dipastikan niatnya tidak ada untuk menolong agama Allah, niatnya tidak ada untuk kebaikan pasti. Sekalipun dia mengira itu baik, tapi di mata Allah dia membuka aurat, dia tidak baik, teman-teman sekalian. Oleh karena itu berbeda, dan kita pun mendapatkan pahala dari itu. Ketika kita makan, kita niatkan untuk supaya kuat bangun beribadah kepada Allah, maka makan kita itu berpahala. Ketika kita menggunakan pakaian, niat kita untuk Allah, kita berpahala. Niatnya untuk Allah itu apa? Pakaian yang baik-baik, yang menutup aurat tentunya. Bagi yang perempuan menutup aurat, maka orang-orang yang perempuan yang tidak menutup aurat pakaiannya, maka niatnya bukan untuk Allah. Kalau niat udah untuk Allah, ujung-ujungnya perginya ke setan, ke kiri, dan ujung-ujungnya akan terbuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Oleh karena itu jangan pernah membuka pintu kemaksiatan, karena dosa ini biasanya dia berawal dari langkah-langkah gitu. Contoh dari buka aurat gitu, kemudian nanti terbukalah peluang dosa-dosa lainnya gitu.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang pertama, surga dunia adalah bertaubat kepada Allah SWT. Orang-orang yang bertaubat, Allah gembira. Ada kabar gembira bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah SWT, bahwa Allah itu gembira, Allah itu senang. Ini kabarnya, Allah itu senang, Allah itu tersenyum kepada siapa? Kepada manusia-manusia yang bertaubat, yang kembali kepada jalan Allah SWT. Pertanyaannya, kita kan manusia, kita kan udah bertaubat, takutnya nanti kalau kita bertaubat nih kita kembali lagi berbuat dosa yang sama gitu kan. Jangan takut teman-teman sekalian, bertaubatlah terus. Sekalipun kita berbuat dosa yang sama sekalipun, bertaubatlah terus berulang-ulang teman-teman sekalian. Pernah itu terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melakukan dosa dan aku telah bertaubat, tapi aku mengulangi dosa yang sama ya Rasulullah." Lalu apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, "Bertaubat lagi." Kata pemuda ini, "Aku telah bertaubat dan aku mengulanginya lagi dengan dosa yang sama." Kata Rasulullah, "Bertaubat lagi." Kata pemuda ini, "Aku ulangi lagi dosa yang sama ya Rasulullah." "Bertaubat lagi." "Tapi aku ulangi lagi." "Bertaubat lagi." "Iya, aku bertaubat, tapi aku ulangi lagi." Kata Rasulullah, "Bertaubat lagi." "Ya Rasulullah, sampai kapan? Sampai kapan seperti ini?" Kata Rasulullah, "Sampai engkau bosan bertaubat kepada Allah, maka Allah pun bosan untuk tidak mengampuni dosamu lagi." Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan pernah kita bosan untuk minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena mustahil teman-teman, di dunia ini ada orang suci, mustahil. Tidak akan ada orang yang suci kecuali baginda Rasulullah SAW yang Allah telah menjaganya. Maka tugas kita, coba posisikan kita seperti para ulama, yaitu banyak minta ampun dan perkara niat perhatikan. Makanya seluruh umat Islam, seluruh orang-orang muslim, harusnya seluruh kehidupan 24 jam itu adalah dinilai ibadah. Contoh, tidurnya ibadah. Dan itu hanya memperbaiki perkara niat saja. Makan, mendapatkan pahala, masukkan niatnya. Untuk apa niat makan gitu? Itu yang pertama teman-teman sekalian. Dan kalau kita tidak bertaubat, nauzubillah, summa nauzubillah, semoga kita nanti semua yang menonton video ini, semoga Allah wafatkan kita ketika kita dalam keadaan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalaulah sempat kita tidak bertaubat kepada Allah kemudian kita meninggal, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita karena kita lalai tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, di neraka itu berbeda dengan api yang ada di dunia. Api di neraka beda dengan api yang ada di dunia. Teman-teman tahu tidak? Allah memberi kabar tentang panasnya api neraka, tentang orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi lasyadid. Kata Allah, kalian melihat penduduk api neraka itu seperti orang yang sedang mabuk, padahal mereka itu bukan mabuk, akan tetapi mereka sedang merasakan siksaan dari Rabb-nya, siksaan yang pedih, siksaan yang amat sangat keras. Bayangkan teman-teman sekalian, jadi ternyata bisa kita dapati bahwa di neraka itu orang-orang yang masuk ke dalam api neraka itu seperti orang yang mabuk. Allah memberi sebuah gambaran seperti orang yang sedang mabuk, dan Allah mengatakan mereka itu bukan mabuk, kata Allah. Mereka itu sedang merasakan siksaan dari Allah yang sangat pedih, yang sangat keras, karena telah banyaknya melakukan kerusakan di atas permukaan bumi semasa hidupnya di atas dunia. Oleh itu teman-teman sekalian, dan Allah memberikan kita usia. Kita hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Kita hidup di dunia bukan untuk selama-lamanya, dan kita diberi batas usia.
Dan Rasul telah memberikan kabar kepada kita di dalam hadisnya bahwa umatku usianya antara paling tidak 60 sampai dengan 70 tahun dan sedikit lebih daripada itu. Sedikit yang lebih dari atas 70 tahun, sedikit. Palingan antara 60 kalau tidak 70. Bahkan ada yang sebelum 60 dia wafat. Nah, dari usia kita yang sedikit ini, coba kita berpikir, kita gadaikanlah dengan usia yang sedikit kita betul-betul untuk mengabdi atau menyembahkan diri kita sepenuhnya untuk Allah SWT supaya mendapatkan surga yang kekal. Berbeda loh teman-teman sekalian, kalau kita belajar ilmu matematika kita ada untung rugi gitu kan. Nah, di dunia ini coba kita pikir teman-teman, ketika kita hidup di dunia, taruhlah 60 tahun. 60 tahun ini kita habiskan di dunia untuk mengisi dosa-dosa, mengisi kerusakan di permukaan bumi, mengisi hal-hal yang dibenci Allah, atau melakukan dosa, melakukan maksiat 60 tahun. Kemudian setelah itu dia wafat. Setelah wafat, dia akan dapati di depannya, di hadapannya api neraka yang sangat keras, dan kita tahu bahwa neraka itu adalah satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat gitu. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Rugi nggak kita teman-teman? Dan bayangkan ketika kita sebaliknya, kita bersabar untuk meninggalkan dosa dan bersabar untuk melakukan terus ketaatan, bersabar untuk terus sholat, bersabar untuk terus tahajud, bersabar untuk terus baca Quran, bersabar untuk berpuasa. Itu semuanya sabar. Bersabar untuk melakukan ibadah dan bersabar untuk meninggalkan dosa, bersabar tidak makan riba, bersabar tidak mau memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah SWT, bersabar untuk meninggalkan dosa, bersabar tidak mau mabuk-mabuk, tidak mau ngomong-ngomong kotor. 60 tahun setelah itu kita wafat, maka kita dapati di hadapan kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi, berisi dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan, dan di surga adalah kehidupan yang kekal. Beda. Maka kita milih bersabar itu di dunia saja, jangan milih sabar di akhirat. Kalau milih sabar di neraka nggak ada gunanya. Sabar atas siksaan Allah yang keras di dalam api neraka itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya bagi diri kita. Tapi kalau kita sabar di dunia, sabar meninggalkan dosa, sabar untuk terus taat kepada Allah 60 tahun mati, maka sabar itu akan ada gunanya teman-teman sekalian. Kita pilih mana? Sabar di dunia atau sabar di dalam api neraka? Itu yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dunia ini rupanya ada surga. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat. Teman-teman sekalian, kenapa dikatakan sholat sebagai sebuah surga dunia? Karena sholat ini beranjak daripada hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang sholat, orang yang melakukan sholat dari hatinya, betul-betul dari hadir hatinya, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi, maka dia telah menghancurkan agamanya, mengambrukkan agamanya. Teman-teman sekalian, tidak ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat. Sekalipun Ka'bah, kita tahu Ka'bah kalau dihancurkan itu bisa dibangun lagi teman-teman sekalian. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan, Rasul mengatakan dia menghancurkan agamanya. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada menghancurkan agama teman-teman sekalian. Rasul mengatakan orang yang meninggalkan sholat dia telah menghancurkan agamanya, mengambrukkan agamanya. Dan kita tahu bahwa teman-teman sekalian, di akhirat Allah tuh nggak lihat dulu amal-amalan yang lain. Allah nggak lihat amalan sedekahnya, Allah nggak lihat amalan segala macamnya. Yang Allah lihat tuh sholatnya dulu gitu. Jadi perbaiki dulu sholatnya gitu. Kalau sholatnya baik, Allah lihat amalan yang baik gitu. Jadi sholat ini penentu antara Allah
melihat amalan kita atau tidak gitu. Jadi sholat ini adalah penentu antara kita akan dihisab atau tidak gitu. Maka jagalah sholat sampai-sampai manusia terakhir, manusia yang mulia, Rasul terakhir, manusia yang paling mulia di antara Rasul-Rasul lain, di antara manusia yang lain, yaitu Nabi Muhammad. Di akhir hayatnya ketika hendak wafat, pesan terakhirnya tidak lebih adalah jaga masjid, kata Rasulullah. Jaga sholat. Betapa pentingnya. Lihat betapa pentingnya, coba. Dia yang mengatakan ini adalah manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad. Dan dikatakannya adalah ketika di akhir hayatnya. Itu artinya pesan-pesan yang sangat penting gitu kan, ketika hendak wafat. Dan Rasul mengatakan di ujung akhir hayatnya, Rasul mengatakan jagalah sholat. Itu pesannya, jaga sholat, jaga masjid, jaga rumah Allah, gantungkan hati kalian di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita masih muda, dan kita masih muda mendapatkan keutamaan khusus ketika kita mau menjaga sholat. Ketika kita mau menjaga sholat di masjid, ada sekelompok, ada 7 golongan, kata Rasulullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ketika di hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Naungan itu apa teman-teman sekalian? Naungan itu seperti tempat. Sekarang ini saya sedang bernaung di musola Nurul Iman, sedang bernaung. Kalau di luar musola itu tidak ada naungan. Nah, kira-kira keadaan akhirat itu seperti itulah agak-agaknya. Tidak ada tempat, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu manusia-manusia lain sangat menginginkan, sangat membutuhkan naungan. Dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan Allah berikan naungan itu kepada 7 orang. Di antara 7 orang ini, bukan 7 orang teman-teman sekalian, tapi 7 kelompok orang, 7 kelompok manusia. Di antara 7 kelompok manusia ini, salah satunya adalah yaitu manusia-manusia yang muda seperti kita, anak muda, yang semasa mudanya hatinya bergantung di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri seorang anak muda yang hatinya bergantung di masjid, ketika mendengar azan dia peka, dia bergetar hatinya ingin untuk segera mendatangi masjid, untuk segera sholat berjamaah. Teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa Rasulullah SAW memberikan ucapan yang indah bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat di masjid? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tersenyum kepada siapa? Kepada manusia-manusia yang berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Tidakkah kita mau membuat Allah tersenyum? Tidakkah kita mau membuat Allah bahagia? Adalah caranya seperti ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tersenyum kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Dan Allah itu tersenyum dan gembira, sebagaimana di antara kalian bergembira ketika berjumpa sahabatnya yang sudah lama tak bertemu. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Kita punya sahabat, kita berpisah dari sahabat kita, kemudian kita rindu, sudah lama tak berjumpa dengan sahabat lama. Ketika berjumpa, aduh gimana rasanya gitu kan, aduh kayaknya rasanya kangen, peluk, pengen cerita, semua kebahagiaan ada. Begitu pula lah dengan Allah. Allah itu bahagia, Allah itu tersenyum dengan manusia-manusia yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah. Teman-teman sekalian, oleh karena itu jagalah sholat. Itu yang kedua. Adapun surga dunia yang ketiga adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta. Kita harus paham akan arti makna cinta. Ketika kita mencintai dan cinta kita kepada manusia, kita semuanya tahu. Seluk-beluknya itu kita tahu. Apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang dia tidak sukai, kita tahu. Itu kalau kita cinta kepada makhluk, cinta kepada pasangan contohnya. Kita tahu apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Dan ketika kita melakukan apa yang dia sukai,
maka dia akan cintai kita gitu kan. Kita pun gembira gitu. Tapi coba kemudian kita alihkan cinta kita kepada Allah SWT. Apa yang kemudian Allah perintahkan, kita dengan senang hati untuk melaksanakannya karena kita mencintai Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan, kita akan dengan senang hati untuk meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dan di dalam cinta ada kerinduan. Ini yang perlu digarisbawahi. Orang kalau sudah cinta, ada rasa rindu untuk bertemu. Misal kita cinta dengan pasangan kita cinta dengan pasangan hidup kita, maka salah satu bukti cinta itu adalah rasa kerinduan untuk bertemu dengan seseorang yang kita cintai. Maka begitupun sebaliknya, orang-orang yang mencintai Allah, dia ada rasa rindu untuk bertemu dengan Allah SWT. Maka orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang para ulama contohnya, mereka tidak takut dengan kematian itu. Tapi kita jangan minta mati, tapi kita jangan takut gitu. Makanya kita ini beda dengan ulama. Kalau ulama mereka tidak takut mati, karena mereka telah rindu untuk berjumpa dengan Robnya, untuk bertemu dengan Robnya, dengan Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu, ada kerinduan untuk kembali ke kampung halaman, yaitu surga, yang di sanalah kampung halaman kita gitu. Rindu. Sedangkan kita, adakah kerinduan kita untuk kembali ke kampung halaman kita? Adakah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah? Situlah letak keimanan, keukuran kita, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, salah satu bukti dia itu cinta adalah adanya kerinduan di dalam hatinya untuk bertemu dengan Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.